Pernahkah kamu merasakan seseorang yang tak lagi hadir, tak lagi menyapa, tapi entah bagaimana tetap hidup dalam ingatanmu? Tidak ada pesan singkat yang masuk, tidak ada panggilan yang kamu tunggu, namun sosoknya masih sering muncul di kepala, terutama saat malam tiba. Dalam keheningan itu, muncul rasa yang sulit dijelaskan. Apakah diamnya berarti ia sudah melupakan? Atau justru itulah tanda bahwa perasaan masih ada, hanya saja tak terucap. Manusia punya banyak cara untuk mencintai dan merindukan. Ada yang menunjukkan secara terang-terangan melalui kata-kata, perhatian kecil, atau kebersamaan sehari-hari. Namun ada juga yang memilih diam, menjaga jarak, dan membiarkan rasa tinggal dalam ruang yang tak terlihat. Diam bukan selalu tanda abai. Kadang justru disitulah perasaan paling tulus bersembunyi. Di balik layar ponsel yang tak berbunyi, bisa saja ada hati yang sedang bergulat antara logika dan kerinduan. Ada pikiran yang masih sibuk menata kenangan yang tak kunjung selesai. Sayangnya, diam sering disalahpahami. Kita terbiasa mengukur cinta dari intensitas kehadiran, dari seberapa sering seseorang hadir dalam keseharian kita. Padahal, diam bisa juga berarti bentuk penghormatan, cara melindungi hati agar tidak terlalu rapuh, atau upaya menjaga kenangan agar tetap murni. Namun pertanyaan pentingnya, apakah keheningan mampu menjaga rasa tetap hidup? Atau justru akan berubah menjadi misteri yang membebani kita selamanya? Disinilah kita diajak untuk melihat diam sebagai ruang batin yang penuh makna. Sebuah ruang di mana perasaan yang tak tersampaikan tetap bernafas. Dan di mana kita diuji untuk jujur pada diri sendiri. Apakah kita masih ingin menunggu suara yang tak pernah datang? Atau sudah siap mendengarkan suara hati kita sendiri dan melangkah lebih jauh? Lucunya, justru ketika seseorang tidak lagi hadir dalam keseharian kita, pikirannya malah menjadi semakin sering muncul. Saat layar ponsel tetap gelap dan pesan yang ditunggu tak kunjung datang, hati justru penuh dengan dialog imajiner. Kita mulai memikirkan kembali percakapan lama, mengulang detail kecil yang dulu terasa biasa. Dan tiba-tiba semuanya tampak begitu penting. Inilah paradoks jarak. Semakin ia menjauh secara fisik, semakin dekat ia hadir dalam pikiran kita secara psikologis. Hal ini bisa dijelaskan melalui contextual level theory. Teori ini menyebutkan bahwa jarak baik, jarak waktu, emosi, maupun ruang mendorong kita untuk melihat sesuatu secara lebih abstrak. Hal-hal sederhana yang dulu tampak sepele, seperti sapaan singkat atau obrolan ringan, kini berubah menjadi simbol penuh makna. Kita mulai menafsirkan ulang. Apakah diamnya tanda lupa? Atau justru tanda bahwa ia masih memikirkan aku? Namun jarak bukan hanya ruang kosong, melainkan juga cara seseorang menjaga dirinya. Dalam banyak budaya, menahan diri untuk tidak menghubungi dianggap sebagai bentuk penghormatan atau upaya melindungi harga diri. Dia menjadi benteng rapuh antara kerinduan dan kerentanan. Bisa jadi ia tidak menghubungi bukan karena sudah melupakan, tetapi karena sedang berusaha menata ulang dirinya sendiri, menyusun ulang mana yang penting dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Meski begitu, energi diam itu bisa terasa. Kita sering ikut terikat oleh getarannya. Seakan ada benang halus yang masih menghubungkan, pertanyaan pun muncul. Sampai kapan kita akan menafsirkan diam sebagai tanda, dan kapan saatnya menjadikan jarak sebagai ruang untuk lebih mendengarkan diri sendiri? Malam hari seringkali menjadi ruang yang paling jujur. Di saat aktivitas luar berhenti, kota meredup, dan tubuh mulai lelah, justru pikiran kita menjadi lebih aktif. Nama yang sudah lama tidak terdengar bisa tiba-tiba muncul begitu saja. Bukan rencana esok yang memenuhi kepala, melainkan kenangan lama yang terasa seolah masih hidup. Seperti berjalan di lorong gelap dengan membawa lampu kecil, kita mencari seseorang yang entah berada di lorong yang sama, atau sudah jauh meninggalkan kita. Fenomena ini bukan sekadar perasaan. Secara biologis, ketika malam tiba, bagian otak yang logis frontal cortex mulai lelah. Saat itu, sistem limbik, terutama amigdala dan hipokampus, bekerja lebih aktif. Kenangan emosional muncul kembali, bahkan lebih kuat dari siang hari. Itulah mengapa justru di tengah malam kita sering merasa dihantui oleh nama atau wajah yang sudah lama tak hadir. Pikiran berputar tanpa henti, memanggil kembali perasaan yang belum menemukan penutup yang pantas. Kadang, kita salah paham dengan situasi. Kita mengira masih terjebak dalam rasa lama, padahal seringkali otak hanya sedang mencari akhir cerita yang tidak pernah selesai. Itulah sebabnya, meski logika berkata, kita harus melupakan, batin tetap mengguleng-guleng fragmen lama. Kita bahkan bisa merasakan sesak, hanya karena satu nama terus hadir di kepala, seakan menolak pergi. Namun, apakah ini tanda kelemahan? Tidak selalu. Justru perasaan yang hadir di malam hari menunjukkan bahwa kita masih punya ruang untuk merasakan, bahwa hati belum benar-benar membeku. Pertanyaannya kemudian,
Apakah kita akan terus diam dalam gema kenangan itu? Atau mulai berani berbicara jujur pada diri sendiri untuk melangkah keluar dari lingkaran sunyi? Seringkali kita terlalu cepat menyimpulkan bahwa diam berarti lupa. Padahal, bisa jadi diam justru lahir karena ingatan terlalu kuat. Ego bekerja seperti benteng tak kasat mata. Ia menjaga agar harga diri tetap utuh meski hati sedang rapuh. Itulah sebabnya banyak orang memilih menahan diri untuk tidak menghubungi. Bukan karena tidak ada rasa, melainkan karena rasa itu terlalu dalam untuk diucapkan. Dalam perspektif psikologi, prefrontal cortex, bagian otak yang berperan dalam pengendalian diri, bekerja menahan dorongan emosional dari sistem limbik. Artinya, semakin besar kerinduan yang ditekan, semakin besar pula konflik batin yang tercipta. Dari luar, seseorang mungkin tampak tenang, tersenyum, bahkan terlihat baik-baik saja. Namun, di dalam pikirannya penuh dengan skenario yang tak pernah benar-benar terjadi. Pesan yang tak terkirim, kata-kata yang terhapus, percakapan yang hanya hidup dalam imajinasi. Di titik ini, ego memainkan peran ganda. Di satu sisi, ia melindungi kita dari kerentanan takut dianggap lemah, takut terlihat membutuhkan. Namun di sisi lain, ia bisa menjadi penjara yang membuat emosi membeku. Semakin lama dipendam, semakin jauh pula jarak antara hati yang sebenarnya ingin berbicara dengan mulut yang memilih diam. Pertanyaan pentingnya, apakah diam ini bentuk kekuatan atau justru ketakutan? Jika terlalu lama disimpan, rasa itu bukan lagi menjadi pelindung, melainkan tembok yang memisahkan kita dari kesempatan untuk pulih. Maka ketika seseorang terlihat menjauh, mungkin bukan karena ia sudah lupa, melainkan karena ia masih berperang dengan dirinya sendiri antara melindungi egonya atau berani menyampaikan perasaannya. Dan di saat yang sama, kita pun sering melakukan hal serupa, hanya dengan versi yang berbeda. Pernahkah kamu merasa bahwa meski tidak ada lagi kabar, perasaan itu justru semakin kuat, seolah-olah tanpa disadari emosi terus bergerak maju, semakin keras meski tidak lagi mendapat bahan bakar dari kenyataan. Inilah yang disebut momentum emosional. Sama seperti bola yang menggelinding, emosi yang tidak dikelola akan terus berjalan, bahkan semakin sulit dihentikan seiring waktu. Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai emotional inertia. Perasaan yang intens tidak serta-merta hilang hanya karena tidak ada interaksi. Sebaliknya, ia bisa bertahan, bahkan membesar, karena otak terbiasa mengulang-ulangnya. Kadang yang kita rindukan bukanlah orangnya, melainkan rutinitas memikirkannya. Seperti kaset lama yang terus diputar, bukan karena lagunya begitu indah, melainkan karena kita belum siap menekan tombol berhenti. Inilah jebakan yang sering membuat orang terperangkap. Mereka merasa setia pada rasa yang terus dipelihara, padahal yang sebenarnya terjadi hanyalah kebiasaan batin. Bahkan dari satu momen kecil yang tidak pernah selesai, kita bisa menciptakan narasi panjang yang hidup dalam kepala tanpa pernah mendapatkan konfirmasi. Emosi akhirnya berubah menjadi cerita yang kita tulis sendiri, lalu kita percayai si kenyataan nyata. Namun, bisakah kita melepaskan tanpa merasa mengkhianati? Tentu bisa. Caranya bukan dengan menghapus rasa, melainkan dengan mengalihkannya. Memory, makna baru pada pengalaman lama, menata ulang konteksnya, dan berhenti menyalahkan diri karena terlalu lama terjebak. Rasa itu sendiri tidak salah. Yang keliru adalah ketika kita membiarkannya mengendalikan seluruh hidup. Pertanyaan reflektifnya sederhana namun mendalam. Apakah kamu masih ingin terus berada di lintasan emosi yang sama? Atau sudah waktunya berhenti sejenak, menarik napas, lalu memilih arah baru yang lebih kamu butuhkan? Kadang yang paling sulit dilepaskan bukanlah kenangan manis, melainkan misteri yang belum terjawab. Saat seseorang perlahan menghilang tanpa penjelasan, justru ketidakpastian itu yang terus menempel dalam pikiran. Kita tidak hanya merindukan orangnya, tetapi juga sibuk mencari alasan di balik kepergiannya. Otak manusia memang tidak tahan dengan tanda tanya. Ia akan terus mencoba menyusun kepingan yang hilang, meski kepingan itu tidak pernah jelas sejak awal. Psikologi menyebut fenomena ini sebagai ambiguous loss, atau kehilangan tanpa kejelasan. Tidak ada ucapan perpisahan, tidak ada alasan yang pasti, hanya hening yang dibiarkan menggantung. Dan anehnya, misteri semacam ini bisa terasa lebih nyata daripada orangnya sendiri. Kita bisa saja sudah berhenti menyimpan pesannya, tapi masih ingat aroma parfum, nada suara, atau bahkan keheningan setelah percakapan terakhir. Semua itu kembali muncul di momen tak terduga saat mendengar lagu lama, saat melewati tempat tertentu, atau bahkan hanya karena sebuah bau yang familiar. Masalahnya, semakin kita berusaha mencari jawaban, semakin dalam kita terjebak dalam seandainya. Seandainya ia menjelaskan, seandainya ada penutup, seandainya semua lebih jelas.
Padahal tidak semua misteri harus dipecahkan. Eta yang dibiarkan terbuka agar kita belajar menerima, bukan terus menggenggam. Pertanyaan pentingnya kemudian, apakah yang masih kita simpan adalah orangnya, atau sekadar rasa ingin tahu yang belum terjawab? Jika yang tertinggal hanyalah misteri, mungkin saatnya kita belajar melepaskan, bukan untuk melupakan, tetapi untuk berdamai. Karena semakin kita menuntut penjelasan dari sesuatu yang sudah selesai, semakin besar kemungkinan kita terjebak dalam cerita yang seharusnya tidak ditulis ulang. Ada hal unik tentang ingatan manusia, yang bertahan bukanlah kata-kata, melainkan rasa yang menyertainya. Mungkin kita sudah lama menghapus pesan, mengabaikan jejak digital, atau bahkan membuang semua hal yang mengingatkan pada seseorang. Namun anehnya, yang tersisa justru hal-hal kecil yang tak pernah kita simpan secara sadar. Nada suara saat ia berkata hati-hati, ekspresi wajah saat tersenyum, atau keheningan singkat setelah percakapan terakhir. Semua itu hadir kembali, bahkan lebih nyata daripada teks yang sudah lama hilang. Secara neurologis, hal ini bisa dijelaskan. Sistem limbik, terutama amigdala dan hipokampus, bertugas menyimpan kenangan emosional sebagai pengalaman penuh rasa, bukan sekadar data. Itulah sebabnya memori semacam ini sering muncul lebih detail seiring waktu. Bukan isi percakapan yang kita ingat, tetapi bagaimana seseorang membuat kita merasa. Kita bahkan lebih sering berkata, "Aku masih ingat rasanya," daripada "aku masih ingat katanya." Paradoksnya, logika mungkin sudah menerima bahwa semuanya selesai, tapi batin masih hidup dalam resonansi dari hal-hal kecil itu. Lagu tertentu bisa mendadak membuat dada sesak, aroma tertentu membawa kita kembali pada sebuah momen, atau tempat tertentu menghadirkan bayangan lama. Ingatan ini bukanlah kelemahan, melainkan bukti bahwa kita pernah hadir sepenuhnya, pernah merasakan dengan tulus. Namun, pertanyaan pentingnya, apakah ingatan itu masih memberimu arah, atau hanya menarikmu mundur ke masa yang tidak bisa kamu ulangi? Jika ingatan hanya membuat kita terjebak, mungkin sudah saatnya menata ulang cara kita memandangnya, bukan menjadikannya pondasi hidup, melainkan pelajaran berharga yang memberi kekuatan untuk melangkah. Karena yang seharusnya bertahan, bukan orangnya, melainkan pertumbuhan yang lahir dari pengalaman bersamanya. Kehadiran seseorang tidak selalu diukur dari seberapa sering ia muncul di layar ponsel, atau seberapa banyak kata yang ia ucapkan. Kalanya justru diam yang paling terasa, tenang yang paling membekas. Aneh, tapi kita bisa tetap merasakan seseorang meski ia tidak lagi menyapa. Keheningannya seakan meninggalkan gema yang tidak mudah hilang, seolah energi emosionalnya masih menetap di dalam diri kita. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep limbic resonance, yaitu kemampuan otak manusia untuk menangkap dan menyimpan getaran emosional dari orang lain. Rasa aman, ketenangan, atau penerimaan yang pernah kita rasakan dalam interaksi bisa bertahan jauh lebih lama daripada ribuan kata. Itulah mengapa, dalam sebuah hubungan, seringkali yang paling diingat bukanlah detail percakapan, melainkan perasaan setelah bersamanya. Ketika seseorang pernah memberi ruang bagi kita untuk merasa cukup, tidak dihakimi, dan diterima apa adanya, kenangan itu akan menetap lebih kuat daripada sekadar pesan singkat. Bahkan saat ia tidak lagi hadir, kita masih bisa merindukan ketenangan itu, bukan karena butuh kata-kata baru, melainkan karena tubuh dan hati kita mengingat bagaimana rasanya berada di dekatnya. Pertanyaan pentingnya, apakah mungkin seseorang masih memikirkan kita meski ia tidak menghubungi? Jawabannya bisa jadi iya, bukan dalam bentuk pesan yang terlihat, melainkan dalam bentuk ruang batin yang belum tergantikan. Dan di sisi lain, apakah kita akan terus menunggu nada dering yang tidak kunjung datang? Atau mulai sadar bahwa dalam diam pun kita bisa tetap menjadi gema yang didengar? Tidak semua diam ditujukan untuk menguji orang lain. Kadang seseorang memilih hening bukan karena ingin melihat seberapa kuat kita bertahan, tetapi karena ia sedang berusaha menguji dirinya sendiri. Bayangkan seseorang yang dulu terbiasa berbagi kata, kini menatap layar kosong sambil menahan jemari agar tidak mengetik satu pesan pun. Itu bukan karena kita tak penting, justru karena terlalu penting. Ia sedang menakar. Apakah rasa yang ada membuatnya bergantung, atau justru bisa memberinya kekuatan untuk berdiri sendiri? Dalam psikologi, situasi ini bisa dipahami sebagai konflik antara prefrontal korteks yang berfungsi mengendalikan diri dan sistem limbik yang syarat emosi. Ketika keduanya beradu, seseorang bisa tampak tenang di luar, namun di dalamnya terjadi pergulatan hebat. Rasanya seperti ingin berteriak, tetapi memilih diam, seperti ingin berlari mendekat, tapi menahan langkah agar tidak jatuh ke pola lama. Sayangnya, keheningan semacam ini sering disalahpahami. Kita merasa sedang diuji, seakan-akan ia ingin melihat seberapa lama kita sanggup menunggu. Padahal, sebenarnya ia sedang menantang dirinya sendiri.
Bisakah ia bangun tanpa kepastian dari kita? Bisakah ia merasa utuh tanpa harus bergantung pada kehadiran kita setiap hari? Namun ada hal yang sering terlupakan. Sementara ia sibuk membuktikan kekuatannya, kita juga berjuang memahami semua ini dari kejauhan. Dua orang sama-sama terluka, tetapi hanya satu yang diam. Pertanyaannya, apakah kita akan terus menunggu sampai ia selesai dengan pertarungan batinnya? Atau justru mulai menanyakan pada diri sendiri kapan saatnya kita membuktikan kekuatan kita sendiri? Malam selalu punya cara untuk membuat perasaan yang kita sembunyikan muncul kembali. Sepanjang siang kita bisa terlihat sibuk, produktif, bahkan seolah tidak terganggu. Namun ketika lampu kamar padam dan kesunyian mulai mengambil alih, suara-suara dari dalam justru terdengar lebih jelas. Ingatan yang kita tekan di siang hari perlahan kembali bergema. Nama yang berusaha kita lupakan justru hadir tanpa diundang. Fenomena ini bisa dijelaskan secara biologis. Saat malam tiba, kadar kortisol, hormon stres, menurun, sementara melatonin meningkat untuk mempersiapkan tubuh tidur. Ironisnya, pada saat itu otak justru memproses kembali memori emosional yang belum selesai, terutama dalam fase tidur REM. Itulah sebabnya kenangan lama bisa muncul kembali dengan lebih kuat. Seakan-akan luka yang sudah kita tutup terbuka lagi. Yang menarik, gema emosi ini tidak hanya kita alami. Orang yang kita pikir sudah melupakan, kita bisa saja merasakan hal yang sama. Diam-diam mereka pun terjaga, dihantui rasa rindu atau penyesalan yang sulit diakui. Namun, tidak semua orang berani menghadapi gema itu. Sebagian memilih membiarkannya tetap diam. Takut jika mengakuinya justru akan menyalakan kembali luka lama. Bahaya muncul ketika gema ini dibiarkan terus berulang tanpa pernah dimengerti. Ia bisa berubah menjadi kecemasan, insomnia, bahkan menutup ruang bagi cerita baru. Malam bisa jadi sahabat, tapi juga bisa menjadi cermin yang kejam. Pertanyaan akhirnya sederhana namun mendalam. Apakah kita akan terus mendengarkan gema dari masa lalu? Atau sudah siap menulis bab baru agar suara hati kita tidak lagi terjebak dalam lingkaran yang sama? Lucu rasanya bagaimana seseorang bisa lagi hadir secara nyata dalam hidup kita, namun masih begitu kuat menetap di dalam pikiran. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada kabar, tetapi ia tetap hadir dalam bayangan, dalam mimpi, dalam jeda-jeda sunyi yang tak pernah kita sadari sebelumnya. Keheningan itu ternyata bukan sekadar ketiadaan, ia bisa berarti ruang bagi seseorang untuk bernapas, cara untuk menjaga harga diri, atau bahkan bentuk cinta yang tak sanggup lagi diucapkan. Namun, keheningan juga menyimpan paradoks. Ia bisa menjadi tempat bagi rasa untuk tetap hidup, tetapi juga bisa berubah menjadi misteri yang menahan langkah kita. Kita bisa saja terus bertanya, apakah ia juga memikirkan kita? Apakah diamnya berarti rindu? Atau justru tanda bahwa ia sedang belajar melepaskan? Sayangnya, tidak semua pertanyaan mendapat jawaban. Tidak semua cerita berakhir dengan kepastian. Kadang yang tersisa hanyalah potensi yang tidak pernah benar-benar menjadi kenyataan. Disinilah kita belajar bahwa penyembuhan healing tidak datang dari orang lain yang memberi penutup, melainkan dari keberanian kita menuliskan penutup itu sendiri. Bukan untuk melupakan, tetapi untuk berdamai. Bukan untuk menghapus kenangan, tetapi untuk menata ulang maknanya agar tidak lagi membebani pada akhirnya. Mungkin benar ia masih memikirkan kita. Mungkin juga tidak, tetapi hal itu tidak lagi menjadi yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk pulang kepada diri sendiri. Tetap utuh meski kehilangan, tetap tenang meski pernah terluka. Karena cinta sejati bukan hanya tentang memiliki seseorang, melainkan tentang keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri, meski harus berjalan sendirian.